Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep penyusunan roadmap lembaga zakat. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa sih itu roadmap? Secara harfiah, roadmap diartikan sebagai peta jalan. Road yang artinya jalan dan map yang artinya peta. Roadmap berisi tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan secara bertahap serta berkelanjutan untuk mencapai sasaran keberhasilan program suatu lembaga. Untuk apa sih penyusunan roadmap ini? Roadmap diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran lembaga atau organisasi sesuai kebijakan yang strategis. Langkah-langkah strategis dan operasional menjadi acuan bersama bagi pengurus organisasi dalam mengembangkan kinerja dan mengukur pencapaian keberhasilan organisasi tersebut. Perencanaan dan pengembangan suatu lembaga atau organisasi memerlukan suatu pedoman berupa peta jalan atau roadmap untuk menjaga agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan dapat dikawal dengan baik. Roadmap merupakan dokumen strategi pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara ringkas dengan penggambaran visual yang memetakan apa saja visi dan misi serta arah tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Perlu kita ketahui bersama apa saja sih tujuan dari penyusunan roadmap ini? Tujuan dari penyusunan roadmap yang pertama adalah sebagai instrumen yang akan memandu perubahan kegiatan dengan melihat karakteristiknya. Jadi, roadmap ini akan membantu organisasi Lazismu dalam menjalankan sistematika kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat. Yang kedua, sebagai instrumen yang akan menjadi pemersatu seluruh kegiatan dalam lingkungan yang sudah ditetapkan. Jadi, seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi Lazismu akan tersistem dengan baik. Yang ketiga, untuk memandu mana bagian start dan finish sampai dengan program tersebut dinyatakan sukses. Dalam hal ini, roadmap bermanfaat untuk mengukur keberhasilan program-program yang dilakukan oleh organisasi Lazismu. Yang keempat, sebagai rujukan dari setiap perubahan yang akan dilakukan, roadmap ini menjadi bahan acuan setiap program yang akan dilakukan pada periode selanjutnya. Metodologi penyusunan roadmap. Metode dalam penyusunan roadmap terdiri atas 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah pembentukan visi misi yang dirumuskan oleh seluruh pengurus organisasi. Tahap yang kedua adalah pembentukan bidang-bidang yang menjadi muatan dalam roadmap organisasi. Tahap yang ketiga adalah perumusan muatan roadmap dalam jangka waktu pelaksanaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dan tahap yang terakhir adalah implementasi dan pengembangan roadmap organisasi. Berikutnya adalah sistematika penyusunan roadmap. Ada 3 poin penting di dalam susunan roadmap. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif adalah ulasan ringkas yang berisi penjelasan garis besar rencana program kegiatan. Yang kedua adalah pendahuluan, dan yang ketiga adalah konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan, yang mana di dalamnya memuat yang pertama pencapaian. Isi dari pencapaian yakni mengidentifikasi berbagai permasalahan yang memberikan pengaruh pada pencapaian kinerja organisasi dan berbagai pencapaian kinerja serta faktor yang menjadi kunci keberhasilan. Muatan yang kedua adalah rencana. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyusun rencana, yakni yang pertama, mengidentifikasi berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki agar memiliki kemampuan untuk mewujudkan kinerja organisasi yang diharapkan. Yang kedua adalah merumuskan tujuan dan sasaran. Yang ketiga adalah menyusun rencana program, kegiatan, dan tahapan-tahapan kerja. Dan yang keempat adalah merumuskan agenda prioritas.
Muatan yang ketiga adalah kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan ini merupakan indikator dari target pencapaian organisasi. Cara pengukurannya dapat dibedakan menjadi indikator kuantitas dan indikator kualitas. Muatan yang keempat adalah agenda prioritas. Di dalam agenda prioritas berisi tentang dampak yang ditimbulkan dari kegiatan dan aktivitas serta tahapan-tahapan kegiatan. Kemudian ada pun juga urutan dari kegiatan dan aktivitas kerja, serta keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain secara sistematis sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Muatan yang kelima adalah waktu pelaksanaan dan tahapan kegiatan. Muatan yang keenam adalah penanggung jawab. Muatan yang terakhir adalah rencana anggaran. Berikut ini adalah bagian dari roadmap pengelolaan lembaga amil zakat. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan atau perizinan lembaga amil zakat. Ada 3 tingkatan lembaga amil zakat, diantaranya yang pertama adalah lembaga amil zakat berskala nasional, yang kedua adalah lembaga amil zakat berskala provinsi, dan yang ketiga adalah lembaga amil zakat berskala kabupaten atau kota. Yang kedua adalah pembentukan struktur organisasi. Pembentukan struktur organisasi merupakan sebuah keharusan bagi suatu lembaga atau organisasi untuk mengetahui informasi tentang lembaga tersebut. Terdapat beberapa yang harus dicantumkan dalam menyusun struktur organisasi. Di antaranya adalah visi, misi, ketua, wakil ketua, kepala bagian, dan staf atau anggota. Tahap selanjutnya adalah penetapan SOP dan Job Desk. SOP atau Standar Operational Procedure digunakan untuk mengatur dan menata seluruh detail pekerjaan yang terlibat di dalam aktivitas kegiatan organisasi. Sedangkan Job Description atau Job Desk digunakan untuk menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap level jabatan. Selanjutnya adalah penetapan indikator kinerja dan target. Indikator kinerja adalah ukuran untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap penyelesaian. Sedangkan target adalah tujuan yang hendak dicapai. Tahap selanjutnya adalah perencanaan lembaga amil zakat. Perencanaan memaksa adanya perumusan yang lebih jelas atau apa yang akan dicapai oleh lembaga atau organisasi. Perencanaan menuntut pengembangan pekerjaan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran. Namun, ada pun langkah-langkah tertentu yang praktis dalam proses pembuatan perencanaan. Di antaranya, yang pertama adalah mengobservasi dan menganalisa, yang kedua adalah menetapkan tugas dan tujuan, yang ketiga adalah mengadakan kemungkinan-kemungkinan. Yang keempat adalah membuat sintesa. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana. Tahap selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi zakat berarti proses atau usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat, sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan oleh masyarakat. Bentuk sosialisasi yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, pelatihan, door-to-door, dan partisipator. Berikutnya adalah tahap perhitungan zakat. Perhitungan zakat adalah kegiatan mengumpulkan zakat yang mana biasanya besaran zakat dihimpun dan diukur berdasarkan nisabnya. Zakat yang dihitung meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Tahapan selanjutnya adalah pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang pengeluaran atau penerimaan. Suatu sistem pencatatan dapat mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dari lembaga pengelola zakat, sehingga kebutuhan atas akuntansi syariah juga menjadi penting di lembaga pengelola zakat.
Pengelola zakat diharuskan memiliki sistem akuntansi dan manajemen yang memadai agar zakat memang benar-benar dapat memenuhi perannya sebagai pengurang kesenjangan ekonomi umat. Selanjutnya adalah penyaluran. Penyaluran zakat dapat dikategorikan menjadi dua bidang. Bidang yang pertama adalah pendistribusian dan bidang yang kedua adalah pendayagunaan. Sesuai dengan Peraturan Basnas Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan, yang dimaksud pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat. Setelah tahap penyaluran adalah tahap pelaporan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Syariah 109, jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat yakni meliputi yang pertama, neraca. Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan ini merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu. Yang keempat adalah laporan dana termanfaatkan. Laporan ini merupakan perubahan dana termanfaatkan dibuat untuk mengakomodasikan transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tahap yang terakhir adalah audit syariat dan keuangan. Audit syariat dan keuangan adalah proses pembukuan dana organisasi dengan suatu cara tertentu dari bukti awal sampai dengan pelaporan. Cara melakukannya yaitu dengan yang pertama pencatatan. Pencatatan digunakan sebagai pelaporan transaksi yang terjadi pada periode waktu tertentu, baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran. Yang kedua adalah pengelompokan. Pengelompokan adalah penggolongan transaksi dalam kelompok yang berhubungan. Yang ketiga adalah ikhtisar atau penjabaran. Ikhtisar atau penjabaran adalah menyajikan informasi yang telah dikelompokkan ke dalam bentuk laporan. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan adalah penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.